Sekarang tim Studio Islam mengajak sahabat netizen untuk melanglang buana ke benua Afrika untuk mendengar di mana seorang pendeta yang mengajak ratusan ribu jemaatnya untuk memeluk Islam. Karena mereka murka sekali terhadap agama Kristen dan melampiaskan pada kitab suci mereka. Mari kita simak video selengkapnya. إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عليه السلام عبده ورسوله الصلاة والسلام يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat netizen dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kami, tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Sahabat-sahabat netizen, kami ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam karena kami tidak tahu kapan Anda mengklik video kami. Tapi intinya kami berterima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton tayangan-tayangan di channel kami ini. Dan kalian yang selalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika kami mengupload video baru kalian mendapatkan notifikasi otomatis dari YouTube. Sahabat netizen, kami akan mengulang kembali rekam jejak dari para pendeta Kristen berkulit hitam yang sudah menjadi bagian dari video kami. Tentunya seru ya dan lucu pastinya untuk ditonton lagi bagi sahabat netizen yang ketinggalan menontonnya. Kampret. Sungguh hal ini membuat syok, namun lucu bagi umat Islam. Kami benar-benar miris. Benar-benar luar biasa pendeta-pendeta di sana. Rata-rata mereka menang banyak sebagaimana komentar para netizen. Dan hal ini pasti membuat pendeta Udin juga panas dan berang. Karena kependetaan Saifuddin Ibrahim di sana tidak memiliki jemaat untuk dibodohi selayaknya di Indonesia. Kami, tim Studio Islam, tidak habis pikir. Ternyata pendeta dan pihak gereja malah belak-belakan mengajari hal tabu kepada jemaatnya sendiri. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa Bible dilarang untuk disebarkan. Hal ini menjadi bukti dan fakta yang tidak bisa diingkari oleh umat Kristen yang menyimak video ini. Itu baru pendeta laki-laki, sementara pendeta perempuan seperti ini. Sungguh-sungguh mengejutkan para jemaat Kristen yang berada di Indonesia. Kampret. Sahabat-sahabat netizen, mohon maaf kami skip perihal moralitas pemimpin agama mereka, sebut saja pendeta wanita. Jadi benar-benar luar biasa ya pelayanan pendetanya kepada jemaatnya. Sungguh di luar nalar ajaran agama ini. Jadi tidak salah ketika pendeta Mel Altok berkata, di mana ada kantong Kristen maka di situ gila-gilaan terjadi. Jika kalian ingin menyimak full videonya, silahkan kalian bisa mengklik tulisan Gereja Mesum di bagian atas layar Anda atau di atas video ini. Nah, karena banyaknya fenomena aneh yang terjadi dan dilakukan oleh para pendeta Kristen berkulit hitam, baik lelaki maupun perempuan, akhirnya ada satu denominasi umat Kristen serta pendetanya yang kemudian sadar bahwa mereka telah ditipu oleh kitab mereka sendiri. Bahkan saking murkanya, ia sampai berteriak-teriak sambil merobek-robek kitab Bible dan membakarnya.
Bible. I am burning this Bible. Je brûle cette Bible. Because Bible is a scam and naka. Parce que la Bible est un The arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. It's because of the Bible. C'est à cause de la Bible. That is why Africa, C'est pourquoi l'Afrique, we are suffering. nous souffrons. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Naka. Arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. Nah, bagi sahabat netizen yang menonton kejadian ini, mari kita aktifkan akal kita dan renungkan serta bandingkan. Afrika adalah negara terbelakang dibanding dengan Indonesia yang relatif lebih maju. Orang-orang ini sangat sadar bahwa memang terdapat penipuan. Misalnya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus yang faktanya bertolak belakang. Yesus mengajarkan menyembah Allah dan meninggikan anak manusia sebagai seorang rasul atau nabi. Ayatnya sangat jelas di Yohanes pasal 17 ayat 3. Sementara ajaran Paulus justru bertuhan kepada Yesus. Ayatnya jelas ada di kitab Roma pasal 10 ayat 9. Itu baru dari segi keyakinan atau doktrinal. Belum lagi jika ditilik dari segi moralitas, yaitu perilaku pendetanya, seperti yang kalian tonton sebelumnya, yaitu di konten gereja mesum. Memang kebanyakan para pendeta mengkhotbahkan ayat-ayat yang normal-normal saja, atau biasa kita sebut sebagai ayat-ayat mimbar. Tapi kenyataannya tidak ada pendeta yang berani mengutip ayat-ayat seperti ini. Silakan sahabat netizen bisa baca sendiri ya di layar kalian. Sementara para debaternya sibuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Negara yang terbelakang saja sadar bahwa Bible is scam. Bible adalah penipuan, seperti pengakuan para pendeta ini. We have to be free. On doit être libre. We have to be free. On doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. I'm banning this your stupid Bible Je brûle ta stupide Bible. because I am the lion. Parce que je suis le lion. When I catch I will say, Qui vous a dit? let me just suffer. Moi je suis un pasteur. When who told you Qui vous a dit that I'm a prophet? que je suis un prophète? I said J'ai dit, your Bible is a scam. votre Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible La Bible is a scam. est un arnaqueur. Listen to me. Écoutez-moi. Na so fo you know muka wono. Mais tous les pasteurs qui font partie, Na so fo you know muka et wono. tous les pasteurs qui font partie, Omu nyina so no. et tous aussi, Omu ni bibia. je connais rien. They don't have anything to give it to Ils you. n'ont rien pour vous donner. Listen to me. Écoutez-moi. I'm banning the Bible Je brûle la Bible. and understand Et comprenez that que this thing cette chose, doesn't have power. God is alive. Dieu est vivant. God is alive. Dieu est vivant. God is alive. Dieu est vivant. But it's not the God of Bible. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of the Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. God of the Bible is a scam. Dedans. There is no power in it. Aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dans votre Bible. There is no power in Il n'y a it. aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y a it. aucune puissance dedans. It's fake. C'est faux. That is why we are banning it. C'est pourquoi nous sommes en train de brûler. We are banning it. Bible. There is nothing in it. Il n'y a rien dedans. There is Il n'y a nothing. rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien. Jika cara kejam seperti ini dilakukan oleh warga negara yang terbelakang seperti Afrika terhadap Bible-nya, kita bisa melihat perbedaannya di negara-negara maju. Mereka cukup melarang saja peredaran Bible untuk dibaca, seperti halnya yang terjadi di benua Eropa dan Amerika, dan kini sudah merambat ke dataran China. Nah, sekarang bagaimana dengan jemaat Kristen di negara plus 62 ini? Coba dipelajari Bible kalian secara teliti dan cermat. Pasti penuh dengan kontradiksi antara doktrin dari Yesus dan Paulus.
Belum lagi ayat-ayat brilian yang mengundang nafsu dan syahwat, atau kami biasa menyebutnya sebagai ayat-ayat keramat yang dikenal oleh Mbah Google dengan sebutan ayat porno Bible. Jika kalian tidak percaya, silahkan kalian buka sendiri kitab kalian sekarang. Tim Studio Islam terus terang malu mau menunjukkannya kepada kalian semua. Sosok mantan pendeta bernama Ibrahim Richman ini, dulunya adalah seorang pendeta yang telah mengabdi di Gereja Kristen Afrika Selatan selama 15 tahun lamanya. Selama menjadi pendeta, beliau memiliki 100.000 pengikut umat Kristen. Beliau memiliki cara berbicara yang tegas dan dapat didengar oleh banyak orang. Pidatonya pun sejuk dan menenangkan. Kelebihan itulah yang membuat banyak orang di Afrika Selatan menyenangi beliau dan menjadi pengikut. Dahulu, Ibrahim Richman bekerja sebagai pendeta setiap hari di Afrika Selatan. Beliau selalu berada di gereja untuk berbicara kepada jemaatnya tentang Tuhan Yesus dan kekristenan. Orang-orang yang berani jujur pada dirinya sendiri, dia akan memutuskan untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Dan keuntungan orang yang masuk Islam mendapatkan 2 pahala amal berbeda dengan umat yang Islam sejak lahir. Begitulah kata Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepadanya. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya sebelum ini kami adalah orang-orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Pahala beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Nah sahabat netizen, bayangkan begitu baiknya Tuhanmu Allah yang Maha Esa. Ayat ini mengalahkan semua ayat kebaikan yang ada di dalam kitabmu, bahkan melebihi ayat tentang Yesusmu. Karena semua dirangkum, yakni menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah sahabat netizen, kita selanjutnya akan berjalan-jalan ke Belanda pada video kami berikutnya. Makanya kalian jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar ketika kami mengupload video-video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi otomatis tentang konten-konten terupdate dari kami. Ajakan mantan pendeta itu lalu disambut baik oleh para pengikutnya. Satu persatu orang di gereja itu mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Selanjutnya, anggota jemaat ramai-ramai membawa teman dan handai tolan ke gereja. Akhirnya, ratusan sampai ribuan orang datang lalu lalang ke gereja ini untuk bersyahadat masuk agama Islam. Nah sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar lebih bisa membedakan dan membandingkan mana yang hak dan mana yang batil. Kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.